Hai kaum rebahaners, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian terus dalam kondisi baik-baik aja, biar bisa nonton alur cerita film dari channel Pak D. Kali ini Pak D bakal nyeritain alur cerita film yang berjudul film yang menceritakan tentang seorang mantan narapidana yang ditakuti, yang meninggalkan masa lalunya dan mencoba menjalani kehidupan yang lebih baik dengan keluarga barunya. Di tengah fase ini, ia menghadapi ujian sebenarnya dalam bentuk situasi merepotkan yang mengancam untuk mendorongnya kembali ke cara lamanya. Akankah dia bisa memulai hidup baru atau akankah dia terjebak dalam masa lalu yang kelam? Mari kita cari tahu di film ini. Sunflower dimulai dengan menunjukkan seorang pria bernama Taesik yang baru saja dibebaskan setelah 10 tahun di penjara. Taesik sedang dalam perjalanan ke kampung halamannya, di mana dia menuliskan beberapa hal yang akan dia lakukan setelah dia keluar dari penjara di buku catatan, dan mencoretnya saat dia melakukannya. Taesik kemudian menuju ke sebuah restoran bernama Sunflower dan berniat untuk bertemu dengan wanita pemilik toko, yang tidak lain adalah ibu angkatnya. Namun, wanita itu tidak ada di sana dan tidak akan kembali sampai malam, jadi Hijo, putri pemilik restoran, memintanya untuk pergi ke pemandian umum terlebih dahulu dan kembali lagi nanti. Setelah itu, Taesik pergi ke pemandian umum dan sekali lagi mencoret daftar kegiatan yang akan dia lakukan yang tercantum dalam bukunya. Sesampainya di sana, Taesik tampak bingung membuka kunci loker untuk menyimpan barang-barangnya, sehingga membuat kesal seorang penjaga karena mengira Taesik sengaja memainkan kunci lokernya. Karena penampilan culun Taesik, pria penjaga itu menggertaknya. Namun, ketika Taesik melepas pakaiannya, pria itu melihat tato di sekujur tubuhnya, dan tiba-tiba nyalinya menyusut karena mengira Taesik adalah seorang gangster. Sementara di tempat lain, beberapa gangster terlihat menggertak seorang gadis di pinggir jalan. Para gangster adalah orang-orang dari Changmo dan Yangqi, gangster lokal yang menguasai kota. Dua petugas polisi terlihat berpatroli tidak jauh dari jalan, tetapi mereka mengabaikan intimidasi dan tetap di mobil mereka. Changmo yang berada di sebuah klub malam didekati oleh Taesik yang bermaksud untuk menyapa teman lamanya. Changmo tampaknya sangat menghormati Taesik, yang menunjukkan bahwa Taesik bukanlah orang sembarangan. Ternyata Taesik dulunya adalah mantan gangster yang cukup disegani di kota. Tidak hanya Changmo, Yangqi juga terlihat sangat enggan saat Taesik datang mengunjunginya. Meskipun Yangqi menunjukkan niat baik ketika Taesik bertemu dengannya, dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memantau pergerakan Taesik saat berada di kota. Setelah mengunjungi beberapa teman lamanya, Taesik akhirnya kembali ke restoran Bunga Matahari dan bertemu dengan wanita pemilik kedai yang menyambutnya dengan gembira. Ibu angkatnya sangat senang melihat dia akhirnya dibebaskan dari penjara setelah sekian lama. Meskipun Taesik adalah anak angkatnya, wanita itu tampaknya sangat menyayanginya seperti anak kandungnya sendiri. Taesik kemudian meminta maaf kepada ibunya atas apa yang dia lakukan di masa lalu, dan sang ibu mengatakan bahwa dia telah memaafkannya sejak lama. Meskipun ibunya menerima kehadiran Taesik di rumah mereka dan tampaknya sangat mencintainya, Hijo tidak serta-merta menerima kehadiran Taesik. Dia bahkan terang-terangan mengungkapkan ketidaksukaannya pada Taesik, dan menganggapnya sebagai pria yang lemah karena penampilannya yang sangat culun. Malam itu, Taesik akan tidur, bertekad bahwa dia tidak akan menangis lagi, tidak akan minum alkohol lagi, dan tidak akan berjuang lagi untuk menjadi orang yang lebih baik dan memenuhi janjinya kepada ibunya. Keesokan harinya, Jo Pansu, seorang pria yang akan mencalonkan diri sebagai pejabat pemerintah dalam pemilihan umum mendatang, terlihat berkampanye di pasar dan membuat janji selentingan kepada para pedagang agar mereka memilihnya dalam pemilihan. Pansu sebenarnya adalah niat mafia untuk mengambil alih kota. Di sisi lain, Taesik terlihat di kantor polisi menandatangani laporan pembebasan bersyarat yang menyatakan bahwa dia akan dikirim kembali ke penjara jika dia telah melakukan kejahatan lain. Salah satu petugas polisi, Minsuk, mendekati Taesik dan menyarankan dia untuk meninggalkan kota karena penduduk tidak menyukai kehadirannya yang menyebabkan kekacauan beberapa tahun yang lalu. Namun, Taesik mencoba meyakinkan Minsuk bahwa dia telah berubah sekarang dan akan menjadi orang yang lebih baik. Bahkan Taesik berniat menghapus semua tato di tubuhnya untuk menegaskan tekadnya untuk benar-benar ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, niat Taesik harus terhambat karena ia harus mengeluarkan banyak uang untuk menghapus semua tato di tubuhnya. Setelah itu, ibu angkat Taesik muncul untuk mengunjungi Pansu dan menyatakan penolakannya terhadap rencana Pansu untuk membeli restorannya untuk membangun kawasan elit untuk kepentingan kelasnya. Dia kemudian mengancam Pansu bahwa dia akan menyerang kembali padanya jika preman terus membuat keributan di restoran Sunflower-nya. Keesokan harinya, Taesik akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai mekanik di bengkel mobil. Suatu hari, Minsuk dan rekannya yang sedang berpatroli melihat Taesik yang terlihat begitu tegar dan rajin melakukan pekerjaannya. Minsuk kemudian menceritakan kepada rekannya tentang masa lalu Taesik yang berandalan, bahkan saat di sekolah, di mana dia menjadi salah satu korban bullying Taesik.
Min Suk juga mengatakan bahwa Chang Mo dan Yang Qi dulu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tae-sik. Beberapa tahun yang lalu, para gangster di kota itu dipimpin oleh seorang pria bernama Choi Do-pil, di mana Chang Mo dan Yang Qi dulu adalah anak buahnya. Namun, karena Tae-sik selalu menimbulkan masalah, Do-pil akhirnya turun tangan dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Di luar dugaan, Tae-sik ternyata terlalu tangguh untuk dilawan, di mana ia dapat dengan mudah melumpuhkan anak buah Do-pil, bahkan membunuh Do-pil, sehingga Tae-sik harus dipenjara karena pembunuhan tersebut. Setelah kejadian itu, Chang Mo dan Yang Qi mengambil alih kepemimpinan para gangster dan bergabung dengan Pansu. Min Suk dan rekannya kemudian mengunjungi bengkel tempat Tae-sik bekerja dan bertemu majikannya. Min Suk kemudian mengungkapkan identitas Tae-sik kepada atasannya, tetapi majikan Tae-sik tampaknya tidak peduli dengan masa lalu Tae-sik sebagai residivis karena dia telah bekerja dengan baik dan rajin selama ini. Keesokan harinya, Tae-sik mengunjungi kursus hijau, berniat untuk mengambil kursus bahasa Inggris. Salah satu guru yang mengajar di kursus tersebut rupanya mengenali Tae-sik karena mereka pernah bersekolah di sekolah yang sama. Wanita itu kemudian bertanya bagaimana Tae-sik dan keduanya terlihat mengobrol santai. Dalam perjalanan pulang, Tae-sik diserang oleh seorang preman bernama Sung Jin yang terlibat menyukai hijau, dan cemburu kedekatannya dengan gadis yang dicintainya. Sung Jin kemudian membawa Tae-sik ke gudang kosong dan menabraknya di sana. Sejak Tae-sik telah bertekad untuk tidak melawan lagi, dia tidak melawan ketika Sung Jin dan anak buahnya memukulinya. Namun, Sung Jin dan antek-anteknya sangat terkejut melihat tato Tae-sik ketika pakaiannya secara tidak sengaja terkoyak. Setelah kejadian itu, sikap hijau sedikit melunak. Bahkan dia juga mengobati luka Tae-sik. Di tempat lain, Pansu terlihat merayakan kemenangannya karena memenangkan suara terbanyak dalam pemilihan umum. Sekarang dia telah dilantik sebagai pejabat pemerintah, Pansu bermaksud untuk menyerahkan kepemimpinan menjalankan klub malam terbesar di kota kepada antek-antek kepercayaannya. Chang Mo dan Yang Qi sangat antusias dengan rencana tersebut dan bersaing untuk mendapatkan kepercayaan bos mafia. Tapi sebelum itu, Pansu membuat syarat, siapapun yang menyingkirkan restoran Bunga Matahari akan menjalankan klub malam elitnya. Mendengar hal itu, Chang Mo segera memerintahkan anak buahnya untuk mengobrak-abrik restoran Bunga Matahari agar pemiliknya bersedia menjual tanah dan bangunan restoran itu kepada Pansu. Namun, Chang Mo bertemu dengan Tae-sik di sana, jadi dia segera memerintahkan anak buahnya untuk bergegas pergi dari sana. Chang Mo kemudian meminta maaf kepada Tae-sik karena dia tidak tahu dia ada di sana. Setelah itu, Chang Mo langsung menemui Yang Qi dan menegurnya karena tidak memberitahunya tentang Tae-sik yang sekarang tinggal di restoran Bunga Matahari. Sementara itu, Tae-sik yang mendapatkan gaji pertamanya setelah sebulan bekerja di bengkel mobil, kemudian mempersembahkan sepasang sepatu untuk ibunya dan sebuah kamera untuk hijau. Terungkap bahwa notebook kecil yang selalu dibawa Tae-sik sebenarnya adalah hadiah dari ibunya ketika wanita itu mengunjunginya di penjara beberapa tahun yang lalu. Sejak itu, Tae-sik selalu menulis di buku catatan tentang semua kegiatan yang dia lakukan di penjara dan juga kegiatan apa yang ingin dia lakukan setelah dia keluar dari penjara. Hijau secara tidak sengaja menemukan buku catatan itu dan membacanya. Dia kemudian menulis bahwa mereka akan piknik sebagai salah satu hal yang harus dilakukan Tae-sik setelah dibebaskan dari penjara. Tae-sik, Hijau dan ibunya pergi piknik dan berfoto seperti keluarga kecil yang bahagia. Suatu malam, Tae-sik bertemu dengan teman lamanya, Byung Jin, yang tidak lain adalah sopir Pansu. Byung Jin mengatakan bahwa Pansu berencana untuk membangun mal besar di daerah tersebut. Tapi rencananya digagalkan oleh restoran Sunflower milik ibu angkat Tae-sik, di mana dia enggan menjual tanahnya ke Pansu. Byung Jin kemudian meminta Tae-sik untuk meningkatkan kewaspadaannya karena Pansu adalah orang yang berbahaya. Di sisi lain, tanpa sepengetahuan mereka berdua, anak buah Chang Mo melihat Tae-sik dan Byung Jin sedang berbicara serius dan melaporkannya ke Chang Mo. Mendengar ini, Chang Mo dan Yang Qi berpikir bahwa Byung Jin sedang mencoba merekrut Tae-sik atas perintah Pansu. Mereka kemudian menyusun rencana untuk menghancurkan restoran Sunflower dan Tae-sik. Keesokan harinya, Chang Mo dan anak buahnya menggeledah restoran Sunflower dan mengancam ibu Tae-sik untuk menjual restorannya ke Pansu. Hijau, yang baru pulang sekolah, lalu memukul Chang Mo dengan kamera yang diberikan Tae-sik, lalu pergi ke Tae-sik dan melaporkan kejadian itu. Pada saat Tae-sik dan Hijau tiba di restoran Bunga Matahari, Chang Mo dan krunya sudah pergi, meninggalkan ibu mereka yang tanpa kewalahan membersihkan restoran yang bobrok. Setelah membantu ibunya membersihkan kekacauan di restoran, Tae-sik kemudian pergi ke Chang Mo dan meminta agar dia dipertemukan kembali dengan Pansu. Setelah bertemu dengan Pansu, Tae-sik memohon padanya untuk tidak lagi mengganggu restoran Sunflower milik ibu angkatnya. Mengetahui bahwa Tae-sik dulunya adalah seorang gangster, Pansu menawarinya pekerjaan. Tapi Tae-sik menolak tawaran Pansu dengan sopan mengatakan bahwa dia cukup puas dengan pekerjaannya saat ini. Diremehkan bahwa tidak ada yang berani menolak tawarannya sebelumnya, Pansu kemudian menyusun rencana untuk menjebak Tae-sik agar dia dikirim kembali ke penjara.
Pansu kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyerang bengkel mobil tempat Taesik bekerja untuk membuatnya melakukan kerusuhan dan akan melaporkan masalah tersebut ke polisi. Keesokan harinya, para preman menyerbu bengkel mobil tempat Taesik bekerja dan memukulinya. Mereka pun tak segan-segan menghajar majikan Taesik. Di sisi lain, Pansu kemudian melapor ke polisi tentang Taesik terlibat dalam kerusuhan. Namun, Taesik berhasil menahan diri dan tidak melancarkan serangan balik, sehingga polisi tidak menangkapnya dan rencana Pansu gagal total. Suatu malam, Sung Jin mengunjungi restoran Bunga Matahari dan memberi tahu Hijo bahwa Taesik adalah orang yang membunuh kakak laki-lakinya, Dopil, bertahun-tahun yang lalu. Mendengar ini, Hijo sangat terkejut dan marah pada Taesik. Dia kemudian menuntut penjelasan dari ibunya mengapa dia mengadopsi orang yang telah membunuh anak kandungnya sendiri. Ibu Hijo mengatakan bahwa Taesik meminta maaf sambil berlutut dan menangis setelah membunuh Dopil. Karena itu, dia berpikir bahwa Taesik bukan orang jahat dan memutuskan untuk memaafkannya, lalu mengadopsinya sebagai putranya sendiri. Mendengar kata-kata ibunya, Hijo akhirnya mengerti. Taesik kemudian meminta maaf kepada Hijo karena membunuh Dopil, dan mengatakan dia akan keluar dari rumah mereka. Tapi Hijo meminta Taesik untuk tinggal bersama mereka. Hijo mengatakan bahwa dia telah memaafkan tindakannya dan malah ingin berterima kasih padanya karena telah membunuh saudara laki-lakinya yang selalu kasar dan memukuli ibunya sepanjang hidupnya. Keesokan harinya, ibu angkat Taesik datang ke Pansu dan mengancam untuk mengekspos kejahatannya memerintahkan Dopil untuk membunuh Taesik tahun lalu, yang dia memiliki bukti nyata yang dapat membawa Pansu ke penjara. Yung Jin yang mengetahui percakapan itu kemudian memberitahu Taesik dan memintanya untuk tetap waspada karena Pansu akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, termasuk menyingkirkan orang yang menghalangi jalannya. Pansu memulai aksinya dengan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Hijo yang sedang menyeberang jalan. Dia dipukul dengan benda keras di kepala, sehingga dia harus dirawat di rumah sakit untuk perawatan intensif. Karena putrinya diserang, ibu angkat Taesik memutuskan untuk menjual restoran Sunflower ke Pansu demi keselamatan seluruh keluarganya. Setelah itu, Taesik pergi ke Pansu dan mengatakan bahwa ibu angkatnya telah setuju untuk menjual restoran Sunflower dan mereka semua akan pindah dari sana. Tak disangka, Pansu meminta tangan kanan Taesik dilumpuhkan agar tidak bisa bertarung lagi. Yung Jin adalah orang yang dieksekusi dengan memotong pembuluh darah di tangan kanan Taesik. Namun ternyata Byung Jin hanya melukai tangan kanan Taesik dengan luka yang tidak fatal, sehingga ia masih bisa menggunakan tangan kanannya seperti biasa. Taesik kemudian pergi ke Hijo dan mengatakan dia akan melindunginya dan ibunya selamanya. Meski restoran Sunflower sekarang menjadi miliknya, Pansu sepertinya masih ingin menyingkirkan ibu angkat Taesik. Dia kemudian memerintahkan Yang Qi untuk membunuhnya dan mengambil bukti yang menjelaskan keterlibatannya dalam upaya pembunuhan Taesik beberapa tahun yang lalu. Yang Qi langsung beraksi, membunuh ibu angkat Taesik dan menyamarkan kematiannya sebagai bunuh diri. Taesik kemudian merasa sangat terpukul dengan kematian ibunya yang sangat dia cintai. Dia awalnya mengira ibunya meninggal karena bunuh diri, tetapi ternyata dia menemukan petunjuk yaitu anting-anting Yang Qi di kamar ibunya, sehingga dia akhirnya menyadari bahwa Yang Qi telah membunuh ibunya atas perintah Pansu. Mengetahui fakta ini, Taesik tidak bisa lagi menepati janjinya. Ia menangis sambil meminum alkohol hingga mabuk karena tidak tahan dengan kesedihan atas kematian ibunya yang sangat ia cintai. Di sisi lain, Pansu dan krunya merayakan keberhasilan mereka mendapatkan restoran Bunga Matahari dan mewujudkan rencana untuk membangun mall dan kawasan elit. Tapi kemudian, mereka dikejutkan oleh suara seseorang yang menangis, yang tidak lain adalah Taesik. Pria itu berkata bahwa dia telah melanggar janjinya kepada ibunya setelah kematiannya, pada saat itu dia akan membantai semua orang di tempat itu. Taesik kemudian meminta Byung Jin untuk keluar dari sana kecuali dia ingin mati di tangannya. Meskipun dia sendirian, Taesik berhasil membunuh semua anak buah Pansu, termasuk Changmo dan Yang Qi, sampai dia berhasil membunuh Pansu dan membakar klub malamnya. Dalam keadaan terluka parah dan dalam kobaran api, Taesik duduk, mengingat kenangan indah yang dia miliki dengan ibunya dan Hijo. Tak lama, Taesik akhirnya tewas dalam kobaran api. Film berakhir dengan menunjukkan Hijo yang telah pulih dari luka-lukanya dan sekarang menjadi siswa terpintar di Departemen Matematika seperti mimpinya. Hijo terlihat mengenang saat-saat indah bersama ibunya dan Taesik. Moral dari film ini adalah jangan pernah menyerah dan ragu untuk bertobat setelah melakukan kesalahan. Karena setiap perbuatan yang dilakukan dengan sepenuh hati, termasuk bertaubat, pasti akan membawa kebahagiaan bagi diri sendiri dan orang lain. Seperti Taesik yang bertekad untuk bertobat dan menjadi lebih baik setelah membunuh orang lain. Dia mendapat kesempatan dari orang-orang di sekitarnya karena dia sangat ingin mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Dan jangan lupa, terima kasih kepada orang-orang yang telah mengizinkan kita menjadi lebih baik karena sementara semua orang membenci kita karena perbuatan buruk kita di masa lalu, mereka masih melihat kebaikan dalam diri kita.